Habib mulai malam ini diganti namanya menjadi Kabib. Menurut tafsirnya Mbah Warsun bin Mbah Munawir, arti Kabib adalah dibalikkan, dibanting, ditelengkupkan, dan dituangkan. Silakan pilih. Gua kepret loh. Yahudi pesek mau fitnah habaib, penyok, unyil. Gua kepret masuk kuburan loh. Saya tantang para begal nasab. Hei Yahudi pesek. Tapi kalau narasi seperti yang dikembangkan oleh Baklawi, bahwa sampai kapanpun kamu belajar, yang ngomong pengasuh pesantren Dalwa, orang yang belajar kemudian jadi kiai pinter, kemudian dia merasa sederajat dengan kabaib, maka katanya ini sudah su'ul adab. Seorang kiai itu, seorang ustadz itu kalau sudah dia benci kepada habaib, ada apa-apa kepada habaib, merasa sama, maka dia akan mendapatkan imbasnya. Nabi SAW mengatakan, la tuqaddimu ghuraisan wala tataqaddamu. Camkan baik-baik itu, catat di dalam hati. Qaddimu ghuraisan wala tataqaddamu wa illa khatahlaku. Habis. Itu sistem yang berlaku. Qaddimu ghuraisan. Jadikan mereka itu termasuk pemimpin. Dahulukan mereka dalam hal apapun. Lihat Kiai Hamid, beliau mau jadi imam, lihat dulu, ada habaib nggak mau jadi imam, walaupun kecil suruh jadi imam. Kenapa? Dia tahu nyambung sama ilmunya Rasulullah. Hampir sekarang lihat bis-bisan Kiai Hasan Genggong, bis-bisan Kiai Hasan Genggong, bis-bisan Kiai Hamid, bis-bisan, masya Allah. Sekarang sudah ngaku habaib semuanya, repot. Sudah siapa yang mencinta? Wali Songo, ada nasabmu, ada catatannya, manuskripnya ada. Kamu berani isbat, berani lolos, DNA, lolos. Bahkan ada yang sudah dites DNA ini, Alex saya tes DNA, nyambung bener enggak? Ternyata nyambung, dan itu autentik sekali. Enggak sembarangan, ayo saya pengen tes DNA, nanti saya anaknya siapa? Enggak bisa. Orang-orang yang mengatakan habaib di Indonesia diragukan, aneh bakal berdiri melawan. Pakai dalil, ayo. Membasul masail, ayo. Pakai kitab, ayo. Ngapain minta nasab? Belajar yang benar. Nasab nanti kamu tuh nggak tahu apa-apa kok mengandalkan nasab. Mau percaya sama iman yang ngomong kalau Habib gak ada, atau percaya sama Kiai Haji Masari? Mau percaya sama iman atau mau percaya sama Kiai Haji Hasan Genggong? Almarhum Kiai Hasan Sepuh merupakan seorang waliullah sanad atau silsilah Kiai Haji Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Khayyiduddin, mempunyai garis keturunan dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Hal ini dibuktikan baik melalui data dari berbagai sumber Naqobah Ansab Auliyah Tisa Naat maupun melalui tes DNA dari perusahaan Family Test DNA yang bermarkas di Texas, Amerika Serikat. Kiai Hasan Genggong bin Kiai Syamsuddin bin Kiai Khayyiduddin bin Abdullah, ini datanya ada di Genggong. Kalau perlu tidak ada yang terbukti jadi cucu Nabi. Kalau itu nanti hanya melahirkan perbudakan, melahirkan rasisme, melahirkan arogansi nasab, melahirkan kapitalisasi dan perbudakan spiritual. Negeri yang paling banyak di seluruh dunia dihuni oleh para habaib. Para habaib duriyae Kanjeng Nabi, darah dagingnya Rasulullah terbanyak di dunia, tinggal di Indonesia. Alhamdulillah. Niki merupakan wujud cintanya Allah kepada Indonesia, sehingga Indonesia ditakdirkan banyak dihuni para habaib duriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang nih lagi rame inian Gus ada Gus A B C D, wah hasil habaib kena buah rame anak puyeng, udah bodoh. Bodoh amat, biarin aja Beb. Jangan dibahas Beb. Ya biarin aja. Soalnya pada nanya sama anak. Iya Beb. Gini gimana bilang alhamdulillah udah jadi habib di Indonesia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah jadi habib. Coba kalau jadi habib di Afrika, auzubillah, panas. Ana cuman gitu aja bilang alhamdulillah kita jadi habib nih di Indonesia.
Nah, jadi banyak muhibin, jadi banyak muhibin. Kalau jadi habaib di Afrika, wogo, jadi Bilal bin Rabah, jadi Bilal bin Rabah. Hei Pak Alwi Yaman, yang mengaku cucu Nabi, yang menyombongkan sebagai cucu Nabi, yang menjual nasabmu untuk memakan darah dan keringatnya dan hartanya pribumi Nusantara. Mana tes DNA-mu? Mana susunan nasabmu? Pakai kitab, ayo. Sama-sama kita ke laboratorium rumah sakit. Anda cek rumah sakit Mangun Cipto Mangun Kusumo. Biayanya Anda yang bayar. Mana isbat internasionalmu? Kosong. Apakah masih kita percaya mereka sebagai cucu Nabi? Dia jangan mau. Tidak percaya. Katanya habaib di Indonesia itu nggak ada. Habaib di Indonesia katanya palsu. Katanya belum terbukti secara ilmiah. Adapun nasabnya adalah, silsilahnya adalah Sayyid Abdurrahim bin Sayyid Abdullah bin Sayyid Sulaiman bin Sayyid Fadlullah bin Sayyid Zainal Abidin alias Sunan Dalem bin Maulana Ainul Yakin Sunan Giri. Itu data yang ada di kami. Itu kan pengakuan. Butuh pengakuan ya. Pengakuan dari keluarga yang di Arab. Oh begitu. Besar Abu Maulana Ainul Giri. Ini dari Naat. Oh Naat. Apa Naat itu? Nakoba Ansat Aulia Tis'ah. Oh berarti yang catat seluruh juriat wali songo dan kerabatnya. Karena mereka menyebarkan ajarannya itu di media sosial, maka cara kita untuk mengkanternya juga adalah media sosial. Kiai-kiai kita yang saleh dan alim itu banyak yang belum punya HP atau tidak mau dia pakai HP. Ini ada satu program untuk meninggalkan ajarannya habaib, dan itu sudah program daripada musuh-musuh Islam internasional. Meninggalkan Quran nggak mungkin kalau mereka bersuara jangan ikuti Al-Quran, tapi sekarang dimunculkan tinggalkan ajarannya habaib, tinggalkan ajaran habaib, jangan. Bahwa kita wajib mencintai keluarga Nabi karena zatnya, walaupun dia fasik, walaupun dia ahli maksiat. Tidak ada dalil satupun yang menyatakan itu. Dan ini melawan narasi yang mereka kembangkan. Karena itu keliru sekali kalau ada orang menyatakan wis cintaono habaib ojo diikuti, melok dengan al ulama warathatul anbiya. Terus habaib warathatu siapa? Warathatu Yahudi Kristen. Lihat anaknya Taufik Segaf, kalau ada Kabib mabok, jangan benci dia, karena dia turunan Nabi, mengalir darah di dalam dirinya itu darahnya Nabi. Kasih beras dia, masih ada di YouTube sekarang. Habib dicintai, diego. Kalau tidak baik jangan dibenci. Kalau sampai tahu ada Habib mabuk, kalau sampai tahu ada Habib mabuk, ojo dikek duit. Kalau beras, ada Habib mabuk ojo dikek duit. Kalau beras. Ini perintah Nabi. Nah tapi habaibnya kok gini? Lah kamu ngelihat habib yang begitu. Kalau ada beberapa orang keluyuran ada di desa, minta itu minta ini, ya salahmu dewe. Kamu tidak belajar caranya jadi muhibbin beneran. Cucu dari Mufti Tarim pada zaman itu, Abdurrahman bin Ubaidillah, itu jelas-jelas mengatakan mereka 100% diangkut oleh Belanda. Bahkan mereka sangat tamak, sangat serakah, dan bahkan kemudian disayangkan oleh para ulama-ulama Hadramut sendiri. Ini yang nulis Pak Alwi sendiri ini, bahwa mereka menyayangkan kenapa kok mau bekerja kepada penjajah kafir harbi yang menjajah negeri muslim. Habib Utsman pengkhianat atau pejuang? Pecundang atau pejuang? Pecundang. Dapat penghargaan dari Belanda kok pejuang. Mana ada pejuang yang dapat penghargaan dari Belanda. Menurut saya beliau adalah antek-antek Belanda. Jadi kalau Habib Utsman kemudian punya kedekatan dengan Belanda, ketika itu dituduh sebagai antek Belanda. Kalau Habib Utsman dekat dengan Belanda, kita enggak mengatakan beliau sebagai antek Belanda, terus kita bilang apa? Sahabat Belanda, muhibbin Belanda, malah Habib Utsman jadi bagian Belanda. Terus kita bilang apa? Tuduhan tersebut terlalu naif, terlalu mengada-ada.
Fitnah itu terlalu keji dan kejam, saudara. Kok fitnah? Tadi Bung Rizik mengakui kalau Habib Utsman dekat dengan Belanda. Ya, Habib Utsman memang ada kedekatan. Tapi kedekatan itu sebatas beliau ingin menjaga masolihil ummah. Menjaga masolihil ummah bukan dengan bekerja sama dengan musuh, tetapi melakukan perlawanan kepada musuh. Bung Rizik, ente memaksakan sekali. Itu namanya ante-ante penjajah. Dan itu yang dilakukan oleh Mufti Batavia sampai beliau mendapatkan lencana, ya, sampai mendapatkan bintang salib singa. Pak, ini penipuan 200 tahun. Mohon maaf, tidak hanya Indonesia yang pernah mengalami seperti ini. Orang-orang Khazar mengaku sebagai cucu Nabi. Mereka membuat dinasti Fatimiyah. Rajanya bernama Ubaidillah Al-Habib. Itu suka menyodomi orang di tengah pasar. Ya, Belanda secara resmi mengakui Habib Utsman sebagai Mufti Batavia. Nah, termasuk Mufti Batavia juga digaji oleh Belanda. Habib Utsman selama menjabat jadi mufti tidak pernah terima gaji dari Belanda. Nah, kemudian saudara, begitu Senok Hugron datang, saudara, Senok Hugron ini yang mengusulkan kepada Belanda untuk menggaji Habib Utsman. Jitnya antum itu kan teman akrabnya Senok Hurgonye, sahabat baik Mufti Batavia. Dibayar tiap bulan 100 gulden sama Belanda. Per 7 gajinya Senok Hurgonye. Mereka juga menyusup di banyak negeri dan bangsa. Wazir Agung Mesir, haplogrupnya G, dia kemudian menjadi Wazir Agung, menjadi mertuanya Fir'aun Amenhotep ketiga. Dia yang pertama kali mengangkat Fir'aun menjadi Tuhan, dan dia sendiri menjadi Father of God. Nah, ini mesti kita catat. Habib Utsman nggak terima gaji dari Belanda, saudara. Habib Utsman menolak, nggak mau terima gaji dari Belanda. Masa sih? Udah pakai itu lencana, udah pakai itu medali, masa nggak nerima gaji? Nah, tapi Habib Utsman tetap menolak, ya kawan. Habib Utsman nggak terima gaji dari pemerintah Belanda, saudara. Itu ijtihadnya Habib Utsman, itu sikapnya Habib Utsman, saudara. Beliau nggak mau makan uang dari Belanda, ya kawan. Tapi jabatan itu diterima oleh Habib Utsman. Kenapa? Lihifzil ummah. Jabatan diterima, gaji nggak diterima, gimana itu? Gimana logika kalian? Jabatan dari Belanda diterima, gaji nggak diterima. Lebih bagus nerima gaji tapi nggak nerima jabatan daripada nerima jabatan nggak nerima gaji. Artinya kita mengikhlaskan tenaga kita untuk membantu penjajah tanpa dibayar. Itu lebih konyol lagi, Bung. Statement Anda. Ente kadang-kadang, ya. Ini fitnah murahan, saudara. Seolah-olah Habib Utsman itu anti jihad, Habib Utsman itu mengharamkan jihad, Habib Utsman itu nggak suka jihad. Tidak ada mengharamkan jihad, tetapi mengklaim bahwa gerakan-gerakan rakyat yang mengatasnamakan jihad sebagai bentuk keonaran. Beliau tidak berfatwa kalau jihad itu salah, tetapi mengatakan bahwa gerakan rakyat yang terjadi di Cilegon waktu itu, pada peristiwa geger Cilegon, beliau mengatakan bahwa itu bukan jihad, itu keonaran, melawan pemerintahan yang sah. Artinya beliau sebagai penyambung lidah Belanda, makanya diberikan medali salib singa, salib pala singa. Bagaimana grup G yang lain, Al Capone, menjadi penjahat mafia Sisilia Italia. Jelas-jelas dia seorang Yahudi Italia. Dalam dirinya ada G, P303. P303 ini, kode ini juga ada di dalam Ba'alwi Yaman. Begini kenapa? Maklum istri bin Yahya. Jadi keluarga besar bin Yahya juga. Nah, jadi kita ini semua keluarga besar bin Yahya, baik yang menantu, cucu, cicit semua, kita punya kewajiban jaga baik-baik nama harum dan mulianya, yaitu Al Habib Utsman bin Yahya. Ente kadang-kadang kalau memang pengkhianat aja, mau sepupu kita, mau ipar kita, mau mertua kita, mau bapak kita sekalipun, kalau memang pengkhianat aja, jangan dibela. Cuman yang saya mau garis bawahi, apakah orang Indonesia semua yang dulu bekerja kepada Belanda, baik itu menjadi petugas keamanan, maupun itu menjadi petugas pos, maupun itu menjadi guru di sekolah-sekolah, apa semua boleh kita sebut pengkhianat? Ini kajian sejarahnya leluhur ente yang disebutkan Ubed itu katanya anak Ahmad bin Isa,
ini sudah ada dukcapil di masa lalu. Nih dukcapilnya Ahmad bin Isa itu nggak punya anak namanya Ubed. Nah, dari kebanggaan yang selama ini telah ada di dalam diri mereka, yang dengan itu mereka merendahkan orang lain, maka minimal merendahkan orang lainnya itu akan berkurang. Maslahat apa tidak itu? Maslahat. Dan saya menggugah para habaib, banyak sebenarnya dari mereka yang tidak mengkapitalisasi agama. Banyak dari mereka sebenarnya yang punya hati nurani, tetapi mereka ya apa ya, semacam bukan takut apa, bukan, intinya itu bukan mendiam, ya solidaritas lah sesama bangsanya. Karena apa? Karena ya apa sih, kalau sudah terlalu dekat itu kan, apalagi kerabat, ini menegurnya kan menegur dengan cara persuasif. Para habaib itu punya larangan, dilarang berantem di depan pribumi. Mereka kalau berantem di antara mereka. Kenapa saya tahu? Karena saya anak angkatnya Habib. Saya muhibbin kelas berat. Rotib apa yang tidak saya baca? Rotib Al-Haddad, Al-Attos, Al-Bar, Al-Idrus, Wirdul Latif, apa yang tidak saya baca? Saya punya kitab Sabilul Muhtadin karena Abdullah bin Ali bin siapa ya? Itu Al-Attos, itu kitab Sabilul Muhtadin, kitab khusus wiridnya para habaib. Saya dulu baca, jadi jangan tanyakan kemuhibinan saya kemana-mana tidur, bareng, kemudian bepergian, luar biasa pokoknya. Jadi itu. Jadi, tetapi ketika bicara masalah ini, kita harus objektif, kita harus menempatkan Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Tetapi alhamdulillah sebenarnya motivasi saya ini tadi kan ditanyakan sama beliau, belum saya jawab. Apa motivasi saya di dalam hal ini? Alhamdulillah orang tua angkat saya, ini testimoni ya, kan direkam ya. Orang tua angkat saya seorang habib yang baik, seorang yang ahli ibadah, ahli riyadhah. Beliau pernah berkata kepada saya ketika saya minta izin, karena setelah ayah saya meninggal, ibu saya menitipkan sama beliau untuk diasuh sama beliau, untuk didik sama beliau. Kebetulan Habib yang baik gitu loh, bukan yang merampas istrinya orang. Jadi beliau mengatakan bahwa beliau mengizinkan saya untuk membantu keluarga Wali Songo untuk aktif di dalam urusan ini. Beliau mengatakan 3 hal. Yang pertama, ente bakal tahu siapa nasabnya Wali Songo. Alhamdulillah sekarang Sayyid Syarif Maulana Nur Fadil Al-Bantani sudah terisbat sebagai keturunan Sunan Gunung Jati melalui Al-Bukhari, Al-Musawi, Al-Husaini. Sunan Giri sudah terisbat nasabnya dari beberapa nakoba termasuk Maroko. Dan ini akan menyusul seluruh keluarga Wali Songo, derajat ampel semuanya. Dan ada yang membuli Wali Songo hablo grupnya O. Kata siapa? Ini saya buka ya. Saya buka data ini langsung dari Ketua Nakoba Ansab Aulia Tis'ah tentang hasil tes DNA salah satu keluarga Wali Songo. Ini isinya. Mana tadi? Hasil tes keluarga DNA Wali Songo. Yang pertama melalui Yisek J1, melalui Ancestry Inggris J1, 2 and 3 Jermani J1, Inavis Mabes Polri J1, Rumah Sakit Internasional Singapura J1, Expert DNA Dubai J1, Expert DNA Tes Brunei J1. Kalau keluarga Wali Songo telah terbukti haplogrup DNA-nya J1 dan ada SNP single nukleotida polimorfis keluarga Nabi Ahlul Bait Nabi, mana sekarang Pak Alwi? Orang kalau benar Pak, tidak banyak mulut, tidak banyak cincong, mudah pembuktiannya. Hei, kamu katanya punya mobil, punya? Mana mobilnya? Ini ada suratnya, STNK-nya ada, BPKB-nya ada. Bayar pajak? Bayar. Itu kalau orang benar punya mobil. Tapi kalau nggak punya mobil, gaya-gaya pada tetangganya, kamu ada mobil, bulet jawabannya. Ya seperti itu, Yahudi ini. Wali Songo, ada nasabmu, ada catatannya, manuskripnya ada. Kamu berani isbat, berani, lolos, DNA, lolos. Ini Pak, orang yang benar.
perjuangan ini bukan untuk rebutan nasab jadi keluarga cucu Nabi, tidak. Kalau perlu tidak ada yang jadi cucu Nabi di Nusantara ini. Kalau perlu tidak ada yang terbukti jadi cucu Nabi. Kalau itu nanti hanya melahirkan perbudakan, melahirkan rasisme, melahirkan arogansi nasab, melahirkan kapitalisasi dan perbudakan spiritual. Tidak perlu dan tidak penting cucunya siapapun. Ini kan karena keluarga Wali Songo dihina 200 tahun. Keluarga Wali Songo dibelokkan nasabnya ke Yaman. Menurut kitab namanya Samsud Dohiro, karangan Abdullah Al-Masyhur ya, Abdurrahman Al-Masyhur, yang ditahqiq oleh dia Sahab. Menurut Van den Berg, jelas tertulis di situ kok. Menurut Van den Berg kok. Katanya Wali Songo ke Yaman. Katanya Profesor Dr. Agus Sunyoto di dalam Atlas Wali Songo itu adalah apa? Spekulatif. Jelas kata-katanya. Nasab rakitan spekulatif. Jelas kata-katanya spekulatif. Beliau seorang pakar sejarah, meneliti manuskrip ke luar negeri, ke Leiden, ke Belanda, ke lain-lain. Beliau memahami tentang apa namanya tes karbon dan lain-lain. Spekulatif nasab Wali Songo yang ke Yaman itu. Tetapi hasil dari isbat internasional jelas kok, keluarga Wali Songo diakui oleh nakoba-nakoba dunia. Pertanyaannya, hei Pak Alwi Yaman yang mengaku cucu Nabi, yang menyombongkan sebagai cucu Nabi, yang menjual nasabmu untuk memakan darah dan keringatnya dan hartanya pribumi Nusantara, mana tes DNA-mu? Mana susunan nasabmu? Mana isbat internasionalmu? Kosong. Apakah masih kita percaya mereka sebagai cucu Nabi? Tidak. Jelas, orang benar itu jawabnya tegas. Kalau orang salah bulet, mertuanya ngomong kita harus tes DNA, mertuanya haram tes DNA. Lah ini mertua sama mantu kok bulet ini ya kan, ini menantu durhaka ini. Jadi itu jawabannya. Jadi terkait masalah Anda jadi muhibin atau mbak itu beda urusan. Tetapi dalam narasi ini kita harus tegas. Jadi gini, antara habaib yang kasar maupun yang halus kita anggap sama dulu. Selama mereka menarasikan dirinya sebagai cucu Nabi, wajib kita mempertanyakannya. Siapapun dia, guru, misalkan guru kita pun. Apakah saya tanya, apakah guru Anda maksum? Terjaga dari noda dan dosa? Guru kita tidak maksum, mungkin salah. Pertanyaannya, bukankah Mbah Hasyim As'ari, Mbah Mun dan lain-lain, mereka kan selalu menjual itu. Kiai-kiai sesepuh kita dikatakan mengakui mereka sebagai muhibbin. Pertanyaannya sekali lagi saya katakan, apa sebutan mereka untuk kiai-kiai kita? Ahwal dan ajam. Apa ahwal itu? Katanya paman saudara dari ibu. Sebenarnya itu pelesetan dari anjing. Honden and verboden apa? Anjing dan pribumi dilarang masuk. Itu adalah peribahasa yang ditetapkan oleh Belanda ketika segregasi kelas di zaman penjajahan. Ajam apa? Orang di luar bangsa Arab. Loh mereka loh yang bukan orang Arab, orang Kaukasus. Mereka itu orang Bani Khazar. Saya sudah menulis, coba dicari bahwa mereka adalah keturunan dari Khazar. Tes DNA mereka membuktikan itu. Situs DNA Yahudi membuktikan itu. Kemudian mereka menyebar ke semua bangsa. Mereka menjadi Yahudi Sephardic, Yahudi Askenazik, menjadi Yahudi Kaifeng, Bene, Koji, Igbo, Alfa. Dan mereka datang ke Indonesia dibawa oleh siapa? Kitab Al-Istizadah, karangan Alwi, ya, Muhsin bin Ali bin Abdurrahman bin Ubaidillah, cucu dari Mufti Tarim pada zaman itu, Abdurrahman bin Ubaidillah. Itu jelas-jelas mengatakan mereka 100% diangkut oleh Belanda. Bahkan mereka sangat tamak, sangat serakah, dan bahkan kemudian disayangkan oleh para ulama-ulama Hadramut sendiri. Ini yang nulis Pak Alwi sendiri ini, bahwa mereka menyayangkan kenapa kok mau bekerja kepada penjajah kafir harbi yang menjajah negeri muslim. Bahkan kemudian mereka mau menyuap ulama-ulama Tarim supaya melegalkan pernikahan rasisme atas dasar kafaah, bahwa perempuan-perempuan mereka haram, hukumnya zina, dikawin oleh di luar mereka, termasuk Baraja. Mana Baraja? Termasuk golongan Al-Irsad.
Padahal Baraja, Al-Katiri, At-Tamimi ini adalah asli Bani Quraisy keturunan Ismail. Tetapi ketika mereka datang ke Nusantara, mereka disuruh untuk mencium tangannya orang-orang Yahudi yang ngaku cucu Nabi ini. Pak, ini penipuan 200 tahun. Mohon maaf, tidak hanya Indonesia yang pernah mengalami seperti ini. Orang-orang Khazar mengaku sebagai cucu Nabi. Mereka membuat dinasti Fatimiyah. Rajanya bernama Ubaidillah Al-Habib. Itu suka menyodomi orang di tengah pasar. Baca kitab sejarahnya Larry Gornik dari Koinuko, seorang Yahudi yang pernah diusir kabilahnya Nabi Muhammad. Dia seorang sejarawan dan seorang matematika. Baca dinasti Fatimiyah, bagaimana raja-rajanya, sultan-sultannya melakukan kebiadaban. Kemudian mereka menuhankan Ali, mereka merofido Syiah itu menjadi Syiah yang sangat-sangat menuhankan Ali. Mereka melencengkan ajaran Ahlul Bait Nabi menjadi ajaran yang sesat. Mereka juga menyusup di banyak negeri dan bangsa. Mohon maaf, King Richard Inggris haplogrupnya G, bapaknya Henry haplogrupnya I, ibunya putri Prancis. Kok bisa bapaknya I, anaknya G? Ini mengobarkan perang salib ketiga. Bagaimana seorang Yuya, wazir agung Mesir, haplogrupnya G, dia kemudian menjadi wazir agung, menjadi mertuanya Fir'aun Amenhotep ketiga. Dia yang pertama kali mengangkat Fir'aun menjadi Tuhan, dan dia sendiri menjadi Father of God. Anaknya nanti Anem dan Ai itu juga menjadi Father of God. Nanti dia juga akan meracuni Fir'aun Tutankhamun, menyusup ke segala bangsa mereka. Bagaimana Stalin juga menyusup untuk melakukan pemberontakan revolusi Bolshevik 1917 di Rusia, meruntuhkan 3 abad kekuasaan dinasti Tsar Rusia Romanov yang dibantai oleh mereka. Dia kemudian membuat kelaparan, 7 juta orang mati. Dia membantai pemimpin Lenin dan seterusnya, sesama komunis, kalau nggak salah 11 juta orang. Dia mengobarkan perang dunia kedua, 70 juta orang mati. Bagaimana haplogrup G yang lain, Al Capone, menjadi penjahat mafia Sisilia Italia. Jelas-jelas dia seorang Yahudi Italia. Dalam dirinya ada G, P303. P303 ini, kode ini juga ada di dalam Ba'alwi Yaman. Yang bicara ilmu pengetahuan, Pak, bukan saya yang bicara, ahli genetik. Bagaimana ikonoklasme di dalam Bizantium atau Romawi Timur, ikonoklasme ini menghancurkan ikon-ikon Kristen Ortodok di zaman itu. Ketika kemudian Raja, sebentar, banyak yang ditulis jadi lupa. Dimana ketika Raja Leo ketiga bersahabat dengan Hagan Bihar, seorang raja bangsa Khazar, haplogrup G. Kemudian dia punya anak Konstantinus V, dinikahkan dengan Siksak atau Iren, anaknya Kagan Bahar itu, raja Raja Khazar itu. Kemudian akhirnya punya anak Leo keempat, Leo ketiga, Konstantinus kelima, dan Leo keempat. Ini menghancurkan simbol-simbol agama Kristen Ortodok, sehingga sampai hari ini Kristen Ortodok yang banyak di Rusia begitu bencinya kepada orang-orang Khazar yang ada di Israel. Jangan salah kalau Rusia hingga saat ini mereka tidak akan pernah setuju dengan gerakan Zionis Israel karena dendam sejarah di masa silam. Bagaimana pada zaman itu Iren atau Siksak ini yang jadi permaisuri Konstantinus kelima, dia membuat pakaian Khazar menjadi populer di negara Bizantium atau Romawi Timur, yaitu memakai kerudung dan baju kayak rok gitu loh. Ya kayak Habib itulah. Pakaian secara tidak sadar itu akan membuat kita terkooptasi. Kita terkooptasi secara budaya, maka akal pikiran kita, kesadaran kita juga akan terkooptasi. Jadi jenengan harus bangga pakai blangkon, harus bangga pakai sarung, harus bangga pakai baju surjan, harus bangga dengan lambang wayang yang ada di yang ada di rumah-rumah Anda, harus bangga dengan keris. Kita harus bangga dengan kebudayaan kita. Kalau tidak, siapa yang nguri-nguri? Kalau ini kita sudah tercabut dari akar budaya kita, setinggi apapun pohon akan tumbang. Dikhawatirkan ada dikotomi. Betul, kalau tidak ada terbongkarnya nasab ini
akan ada dikotomi terus sampai kiamat di Indonesia, di mana dikotomi ini turunan Nabi, ini bukan. Tapi sekarang sudah terbongkar. Jadi semuanya tidak ada dikotomi, semuanya sama, bangsa Indonesia. Kalau ada sinar putih besar disorot oleh NASA Amerika ini, saya nggak paham ini. Nanti yang jawab dukun. Hikmahnya apa? Ini pembahasan nasab. Jelas hikmahnya adalah kesetaraan, egalitarianisme. Tidak ada lagi orang yang berbohong tentang nasab, apalagi mengaku sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita diuntungkan adanya kabib-kabib itu. Jangankan kabib, nyamuk aja itu ada untungnya bagi pabrik nyamuk. Rekomendasi ke MUI, ya sekarang ini saya sampaikan kepada MUI bahwa Bapak Muhadi dari Klaten mengusulkan kami untuk memberi rekomendasi ke MUI. Saya juga sebagai ketua fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten. Kalau kita mau bikin fatwa gampang aja kan, teman-teman saya di komisi fatwa kita fatwakan begitu. Tapi ini nanti ada konflik interest. Maka dengan apabila ini direkam dan nanti ada YouTuber yang menyampaikan ke publik, saya sampaikan agar rekomendasi kepada MUI untuk menggelar fatwa terkait batal atau tidaknya nasab Habib Ba'lawi kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dari apakah kegaduhan ini ada hubungannya dengan proposisi Islam akan rusak dengan umat Islam itu sendiri? Saya kira kalau kegaduhan, Nabi Muhammad saja ketika diberikan wahyu oleh Rasulullah Muhammad SAW tentang syahadat tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah Rasulullah, mengatakan itu ya bikin gaduh. Jadi tidak setiap sesuatu yang bikin gaduh itu adalah tidak bermanfaat. Tidak setiap yang bikin gaduh itu tidak akan ada sisi positif untuk kemanusiaan itu sendiri. Justru kalau tidak ada kegaduhan, banyak orang yang tidak akan sadar bahwa apa yang selama ini terjadi adalah sebuah kesalahan dan kebatilan. Dengan adanya kegaduhan, orang yang tidur dalam keadaan rumahnya kebakaran akan tahu bahwa rumahnya sedang kebakaran. Dengan kegaduhan ini kita ingatkan bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di antara kita, dan dari kesadaran itu akan melahirkan keselamatan untuk kita generasi hari ini dan anak cucu kita di generasi yang akan datang. Kemudian sudah ini ya, demikian bola panas YouTuber, yaitu tadi karena mereka menyebarkan ajarannya itu di media sosial, maka cara kita untuk mengkanternya juga adalah media sosial. Kiai-kiai kita yang saleh dan alim itu banyak yang belum punya HP atau tidak mau dia pakai HP. Maka selain kita menyebarkan kesadaran ini yang telah kita dapatkan, pengetahuan yang telah kita baca ini, kita sebarkan juga melalui media sosial, dan simultan dengan itu kita juga terjun ke daerah-daerah seperti malam hari ini. Saya ini tugas intinya adalah ngajarin santri, tapi saya anggap menurut pandangan saya memberitahu kepada masyarakat untuk resonansi daripada apa yang telah saya ketahui itu juga ditangkap oleh masyarakat yang luas, maka saya bersedia untuk meninggalkan sesuatu yang menurut saya wajib, yaitu mengajar santri untuk kewajiban yang lebih besar, yaitu memberikan kesadaran kepada
komunitas yang lebih besar juga. Ini yang, dan kita sama sekali tidak ada unsur-unsur hal lain kecuali untuk kemaslahatan. Pertama, untuk kemaslahatan para kabaib itu sendiri. Jelas ini akan maslahat bagi dia. Bagaimana tidak maslahat? Selama ini mereka sendiri bisa jadi nggak tahu kalau mereka bukan cucu Nabi. Bisa jadi mereka sendiri tidak tahu bahwa mereka bukan cucu Nabi. Sekarang kita kasih tahu, Dek, Kang, ente ngaku cucu Nabi, ente bukan cucu Nabi. Hei, saya sejak bayi sudah dikenalkan cucu Nabi. Iya, tapi ini tes DNA-nya Anda bukan. Ini kajian sejarahnya leluhur ente yang disebutkan Ubaid itu, katanya anak Ahmad bin Isa, ini sudah ada dukcapil di masa lalu. Nih dukcapilnya Ahmad bin Isa itu nggak punya anak namanya Ubaid. Nah, dari kebanggaan yang selama ini telah ada di dalam diri mereka, yang dengan itu mereka merendahkan orang lain, maka minimal merendahkan orang lainnya itu akan berkurang. Maslahat apa tidak itu? Maslahat. Yang kedua, maslahatnya untuk umat Islam. Selain ada narasi bahwa mencintai ahlu bait Nabi itu adalah sebuah kewajiban bagi Ahlussunnah wal Jamaah, tapi mengenai keturunannya ini masih sangat debatable, multitafsir. Dan saya di antara orang yang menyatakan tidak ada dalil bahwa kita wajib mencintai keluarga Nabi karena zatnya, walaupun dia fasik, walaupun dia ahli maksiat. Tidak ada. Tidak ada dalil satupun yang menyatakan itu. Dan ini melawan narasi yang mereka kembangkan. Lihat anaknya Taufik Segaf, kalau ada Kabib mabok, jangan benci dia, karena dia turunan Nabi, mengalir darah di dalam dirinya itu darahnya Nabi. Kasih beras dia. Masih ada di YouTube sekarang. Ini yang kita lawan, Pak. Tidak ada ajaran begitu. Lihat di dalam Al-Quran, kita ini umat Islam, kitab kita ini Al-Quran, pegangan kita yang kedua adalah hadis. Lihat di hadis, baik di Bukhari, Muslim, Sunan Abi Dawud, Ibnu Majah, Nasai, Turmudi, ada tidak sebuah ajaran orang wajib dicintai kalau dia mengaku keturunan Nabi, walaupun dia berzina, walaupun dia bermaksiat, walaupun dia narkoba? Tidak ada. Dan ini yang ingin kita lawan agar umat Islam tidak terjerembab dalam ajaran-ajaran yang sesat. Jadi narasi-narasi yang agak rasis, banyak yang komentar pada kami, bukan hanya saya, terutama kepada Tengku itu. Katanya kita rasis. Rasis kita membalikan saja. Karena dulu mereka rasis. Bagaimana tidak rasis kalau orang Jawa yang ganteng-ganteng tidak boleh menikahi keluarga dia, padahal sekolahnya bareng. Ya namanya sekolah bareng, lihat-lihatan cinta, betul tidak? Kemudian hanya karena kita orang Jawa kemudian tidak bisa menikahi dia, padahal duit banyakan kita, betul tidak? Duit banyakan kita, ilmu banyakan kita. Duit ayah di aing, kata orang Pandeglang. Nah, jadi ini tidak masuk akal ajaran-ajaran seperti itu. Maka ini yang kita lawan. Kemudian prioritas yang ditanamkan kepada bangsa Indonesia harus dihapuskan dari bumi Indonesia kepada anak-anak kita. Kita harus berdiri tegak di atas bangsa-bangsa lain sebagai bangsa yang besar di masa lalu, tapi kemudian karena narasi-narasi inferioritas yang ditanamkan kepada kita, ada turunan raja besar di Indonesia di masa lalu memayungi turunan yang tidak jelas, turunan wayang dipayungi oleh turunan raja, raden-raden, keturunan Sunan Gunung Jati, keturunan Sunan Ampel, keturunan daripada bujuk-bujuk di Madura, memayungin orang yang tidak jelas silsilahnya, yang mengaku sebagai keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus dihilangkan.
Kita kembalikan kepada narasi Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita kembalikan kepada narasi Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Siapapun dia, dari suku apapun dia, keturunan siapapun dia, kalau dia bertakwa maka dia yang paling mulia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempunyai ilmu lah yang tinggi pangkatnya di atas yang lainnya. Dengan narasi Al-Quran ini, maka siapapun dia orangnya, maka akan termotivasi untuk dia beriman dan akan termotivasi untuk dia menuntut ilmu. Tapi kalau narasi seperti yang dikembangkan oleh Baqlawi, bahwa sampai kapanpun kamu belajar, ini yang ngomong pimpinan pesantren, masih ada videonya, saya sebutkan pesantren Dalwa, yang ngomong pengasuh pesantren Dalwa, bahwa orang yang belajar kemudian jadi kiai pinter, kemudian dia merasa sederajat dengan kabaid, maka katanya ini sudah su'ul adab. Ini ajaran masih ada di YouTube, silahkan dicari. Dan ini bukan ajaran daripada ajaran agama Islam. Agar adanya bahsul masail di PBNU tentang Nasabalu ini. Kalau sudah ada bahsul masail, maka itu akan apa, untuk warga NU ada pegangan. Artinya kalaupun nanti para mukibin masih cinta kepada kabaib, ya silakan aja. Tapi bagi warga NU ini sudah jelas ada payung hukumnya, bahwa kabaib ini misal diputuskan bukan turunan Nabi. Yang penting warga NU. Tanggung jawab kita ini kan kepada warga NU. Kalau dia masih tetap kekeh mengaku cucu Nabi, ya silakan saja masing-masing. Kalau sudah ada bahsul masail untuk kemaslahatan warga Nahdlatul Ulama. Tapi karena saya cuma anggota bahsul masail, lembaga bahsul masail PB, jadi tidak bisa mengundang. Saya bisanya hanya diundang, tapi nanti insya Allah saya sampaikan kepada Ketua LBM PBNU YAI. Makasih. Untuk ya udah ya, satu doang intinya itu. Untuk pengalaman Yai itu yang seperti tadi, itu bukan hanya Yai, banyak sekali. Saya pun pernah itu. Jadi datang pakai tongkat, dia bawa tongkat, mana Imaduddin, mana Imaduddin, gitu kan. Dia bawa tongkat. Ternyata dia sudah tanya sama tetangga di warung-warung itu siapa namanya itu kiainya, katanya. Saya ada salam dari Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ada salam dari Sunan Gunung Jati, suruh ngasih tongkat, gitu. Dikasih tongkatnya sama saya. Ini tongkat dari siapa? Ini kata Sunan Gunung Jati, berikan pada cucuku di Kresek, namanya Imaduddin. Maka katanya saya datang ke sini. Oh ya udah, dikasih nama saya tongkatnya. Terus diem aja kan sayanya. Ya udah, ini kan tongkat dari kakek ini kan. Kiai, kenapa? Ada apa? Duitnya ya. Lah duit apa? Ini tongkat dari Sunan Gunung Jati dikasih sama cucunya. Ya ini kan tongkat kakek saya. Tapi dari sana kemari kan bawa duit, bawa ongkos, perlu ongkos. Lah itu datang tiba-tiba jadeb. Nah itu sering sekali jadeb seperti tadi tuh, doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sebagainya. Lah itu fenomena yang terjadi, dan mungkin apa hal-hal yang seperti itu tidak hanya terjadi pada 1-2 orang. Mungkin bukan hanya di Pulau Jawa, di pulau lain juga begitu. Dan ini yang mesti kepada para bukan hanya PBNU sebenarnya, menurut saya negara pun harus memperhatikan ini. Karena kita ini bukan hanya warga NU, tapi juga bangsa Indonesia yang kita wajib untuk dilindungi, baik
badan kita, pikiran kita, maupun seluruh yang apa ada di dalam diri kita, termasuk harta dan benda kita, itu wajib dilindungi oleh negara. Makanya tugas ini bukan tugas PBNU, negara pun bertanggung jawab untuk melindungi kita dari perkabiban ini. Demikian dari saya.